atau Adi Nugroho, SH, MSC, SPFM, seperti itu. Yang sudah bergabung kepada rekan kita malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam, Dr. Nonot. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. Ya, sehat, dok? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama ya, kita untuk menambah keberkahan kita buka saja untuk acara kita pada malam hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut, teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah bergabung sejak awal, bisa dilihat di room chatnya, ada presensi untuk kehadiran pada malam hari ini. Kepada teman-teman yang belum presensi, dipersilakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Ya, sembari teman-teman mengisi presensi, saya akan melanjutkan untuk acara selanjutnya. Baik, karena tadi sudah saya buka dengan bacaan bersama-sama, untuk lebih menambah keberkahan kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan lantunan tilawah yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Fakih. Kepada Mas Muhammad Fakih, waktu dan tempat dipersilakan. Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu Waalaikumsalam. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعاد ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Astagfirullahaladzim. Allahumma hamdul Quran. Saya kembalikan ke MC. Allahumma hamdul Quran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Nahnu billahi minasyaitonir wasyakirin. Syukran kepada Mas Muhammad Fakih yang masih sempat ya membacakan tilawah pada malam hari ini di sela-sela waktu beliau berjaga seperti itu. Semoga beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan dan juga menyimak mendapatkan keberkahan, rezeki dan juga limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama, kita sudah buka, kita sudah tadi mendengarkan tilawah bersama-sama. Mungkin sebelum beranjak ke materi inti pada malam hari ini, yang aku yakin mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar seperti itu ya. Mungkin izin memperkenalkan sedikit tentang pembicara kita pada malam hari ini. Yang aku yakin sebenarnya teman-teman sudah kenal semua gitu. Siapa sih yang nggak kenal Dr. Nonot gitu? Kan seperti itu ya. Mungkin kepada operator bisa share screen CV dari beliau, sekaligus saya bacakan. Baik, berikut CV atau kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Novianto Adi Nugroho, SH, MSc, SPFM, atau mungkin lebih akrabnya dipanggil Dr. Nonot, seperti itu. Beliau menempuh pendidikan, bisa dibaca ya, SD, SMP, dan SMA-nya. Dan beliau mendapatkan gelar dokter di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret pada tahun 2012. Beliau juga mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Muhammad Riyadi pada tahun 2017. Beliau mengambil ilmu dan juga lanjut sekolah untuk Magister Sains atau MSc di FKKMK Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019 dan juga beliau mengambil spesialis
spesialis forensik dan juga mediko legal Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020. Ya. Beliau lahir di Surakarta pada tanggal 22/11/1987. Beliau beragama Islam, tinggal sekarang di Manahan Solo, dan mungkin ada yang ingin men-save nomor WA beliau, mungkin nanyain tugas atau apa segala macam, ingin kontak lebih banyak dengan pembicara kita, bisa di-save nomornya, seperti itu. Atau mungkin minta ke koas yang lagi forensik juga boleh gitu ya. Dan kegiatan saat ini, beliau merupakan pengurus IDI cabang Solo. Beliau tenaga pengajar Fakultas Kedokteran UNS juga. Beliau Kepala Skill Lab Fakultas Kedokteran UNS, Koordinator Pendidikan Program Studi Profesi FK UNS, Staf Forensik dan juga Mediko Legal, Kepala Komite Medik Subetik Rumah Sakit UNS, Staf Pelayanan Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal RSUD Dr. Muardi dan RSUNS, juga anggota Unit Pengembangan Virtual Learning FK UNS. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin saya izin sapa kembali bicara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Dr. Nonot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah, Mas. Gimana Mas Dias dan teman-teman? Alhamdulillah, insya Allah sehat semua, Dok. Iya. Mungkin tanpa berlama, bisa langsung saya persilahkan kepada Dr. Nonot untuk mengisi materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Mas Dias ya atas waktunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kesempatan yang luar biasa sekali ya pada hari ini. Saya diundang pengajian sebagai narasumber ya. Sebenarnya agak sungkan ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kemarin dari yang menghubungi saya sudah meyakinkan saya ya. Wah, pokoknya dokter ini ya. Dimana judulnya juga agak menarik ya, menarik dan berat nih sebenarnya ya. Karena milenial, medikal, dan melek finansial. Waduh, luar biasa sekali ya. Kamera aku jatuh, bro. Nah, enggak. Ya. Medikal, milenial, dan melek finansial. Ya, mungkin di sini dari segi Islami mungkin ya kalau dibilang begitu ya, karena bagaimana kita berbicara milenial ya. Milenial itu kan kalau banyak sebenarnya untuk kosakata Google itu banyak sekali. Milenial itu seperti apa, tapi kalau saya menyimpulkan adalah kekinian ya, yang sesuai dengan saat ini itu gimana. Ya, gaul, waduh. Sana ke sini itu pokoknya tidak ketinggalan zaman. Itu yang pokoknya milenial itu ya. Karena nggak ada kategori. Mungkin teman-teman di sini juga sudah termasuk milenial juga ya. Ya, medikal mungkin ya itu dari segi kedokteran sudah semuanya sudah tahu kalau medikal itu adalah kedokteran ya. Medikal minalnya dan lah terus di melek finansial ini ya ini agak aduh berat. Tuh, kameranya ternyata gampang jatuh. Ya, di sini mungkin bagaimana kita menyikapi suatu melek finansial ini ya. Melek finansial adalah suatu bagaimana kita mempunyai gambaran tentang suatu keuangan.
keuangan itu kan agak-agak susah sebenarnya ya. Karena yang namanya uang itu alat tukar yang sah yang dipakai oleh negara dimanapun, dan itu kategori gampang habis ya. Ya gampang habis karena ya itu karena mudah untuk ditukarkan dengan barang-barang yang kita inginkan. Nah, terus bagaimana kita memanage sebenarnya ya? Saya langsung kepada suatu permasalahan yang dimana kalau milenial itu kan, waduh sekarang banyak banget untuk tempat jajan ya, atau mungkin tempat nongkrong, atau mungkin lagi juga banyak godaan-godaan ketika kita mempunyai rekening berupa apa istilahnya itu, uang maya itu loh, aku lali namanya. Ya bagaimana bayar, bisa pakai GoPay, bisa pakai ShopeePay dan lain sebagainya, bahkan ada Kris juga yang tanpa sadar menguras rekening ya, tanpa sadar itu sebenarnya ya, tapi kok pakai terus gitu ya. Ya di situ kan, wah tapi kalau nggak di situ nanti nggak milenial loh. Ya, wah pokoknya dompet kosong nggak apa-apa, tapi kita punya bawa HP, bawa kartu, itu udah bisa ngapa-ngapain. Ya tapi di sini malah membawa kita kepada suatu yang mohon maaf agak sedikit lalai ya. Ya mungkin saya yakin teman-teman juga sudah mempunyai beberapa catatan ya, terutama untuk yang anak kos ya. Kalau anak kos kan ya sering kadang-kadang itu kehabisan duit ya, kehabisan duit padahal masih di tengah bulan. Tapi malah teman-teman saya dulu yang kos itu malah lebih kaya ya, lebih kaya karena orang tuanya jauh. Ketika meminta orang tuanya, waduh, langsung dikasih ya, karena nggak tahu. Beda sama teman-teman yang ada di Solo, yang ada di lingkungan kampus itu. Ketika memberikan meminta kepada orang tuanya, wah, lu apa tau, sini tak belikan saja, gitu. Wah, padahal pengennya nabung gitu. Ya, tapi itu beda-beda tiap orang. Kalau saya dulu gitu, ya. Oke ya, bicara masalah finansial lagi ya, bagaimana kita mengelola suatu apa namanya, mengatur suatu keuangan ya. Ya, kalau dari keuangan saya langsung saja, mungkin teman-teman juga diberikan uang satu, ada yang bulanan, ada yang mingguan mungkin ya. Ya, bagaimana membaginya gitu ya. Nah, kalau membaginya ini agak susah juga ya sebenarnya. Ada beberapa yang mengatakan pendapat kalau 50% itu kita saving ya, dan 50% untuk sekunder. Ya, 50% itu untuk 50% untuk primer dan 50% untuk sekunder. Nah, sekundernya ini apa? Primernya ini apa? 50% itu yang primer biasanya adalah untuk yang sehari-hari kita sudah menjalankan, misalnya makan atau transport mungkin ya. Transport, pulsa, dan lain sebagainya itu harus 50% dari keuangan kita. Kalau nggak cukup gimana? Yo dicukup-cukupkan gitu ya. Pokoknya harus cukup gitu, 50%. Nah, terus untuk yang sekunder gimana? Ya sekunder itu yang 30% itu untuk kebutuhan sekunder yang benar-benar sekunder. Misalnya kalau yang cewek-cewek itu adalah skincare ya. Skincare atau mungkin kalau yang cowok ya parfum lah ya mungkin. Ya itu. Terus yang 20% kita tabung. Tabungnya ini untuk apa? Tabungnya ini untuk kebutuhan, satu kebutuhan darurat, yang kedua untuk ya untuk saving aja, untuk investasi bisa. Itu secara kasarnya. Ya 50, 30, 20.
Nah, lalu bagaimana kita memanajemen dari suatu keinginan yang kadang-kadang, waduh, di luar dugaan ini ya, yang kadang-kadang sekarang kan banyak medsos yang, waduh, yang mohon maaf sedikit ria ya, maksudnya mengingin-mengini ya, wah kok di sana beli ini beli itu, wah, aku juga pengen. Ada beberapa istilahnya suatu masukan apa ya istilahnya, tips ya. Tipsnya adalah kita memberikan target untuk diri kita sendiri. Misalnya kita pengen baju, baju yang harganya mungkin 500.000. Padahal itu adalah kebutuhan sekunder. Dari kebutuhan sekunder ini kapan kita akan membeli baju? Misalnya 3 bulan lagi baru terkumpul. Ya, kita manfaatkan itu, catatannya itu. Oh, baiklah, 3 bulan lagi aku mau beli itu. Atau aku mau mengumpulkan uang dengan sebanyak yang baju itu, saya mau beli baju 3 bulan lagi dengan harga segini. Itu bisa. Atau lebih jauh lagi mungkin kita mau beli handphone baru gitu ya. Karena semua teman-teman udah iPhone semua ini. Wah, ini masa kita nggak iPhone gitu ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita target ya, misalnya lama ya 2 tahun ya, keburu koasnya selesai. Ya, ya, misalnya gitu. Ya nggak apa-apa ya, kita targetkan. Ternyata di situ ada rezeki lebih ya, di luar dari mungkin teman-teman ada yang sudah bekerja, apa sudah apa ya istilahnya, punya sampingan ya, jaga klinik gitu. Ya, jaga klinik kan dia lumayan ya. Nah, targetkan di situ. Wah, jaga klinik aku segini. Oh, ternyata ini jaga klinik saya lagi kejar setoran. Nggak apa-apa. Ya, di situ kita bisa membuat suatu target yang istilahnya lebih kepada ya. Intinya adalah bagaimana kita memanage tersebut dengan catatan. Catatannya adalah nggak cuma di angan-angan ya. Kalau perlu kita membuat suatu catatan keuangan. Ya, catatan keuangan. Catatan keuangannya di notes HP aja lah ya. Di notes HP biar kita gampang untuk membukanya. Ya, dan sewaktu-waktu kita mau beli apa, yang barang kebutuhan yang tidak terduga, kita catat di situ. Dan apa saja yang kita hemat. Nah, terus bagaimana kita kalau misalnya orang tua itu memberikan lebih? Ya nggak apa-apa ya. Jadi orang tua itu kadang-kadang memberikan kita itu dengan ikhlas. Ya. Dengan ikhlas dan wah mungkin kita sudah punya uang sendiri ya. Sudah punya uang sendiri dan harus waduh enggak. Wah, mohon maaf Bu, saya sudah punya uang sendiri nih. Harus uangnya untuk ibu saja. Wah, itu kalau menurut saya salah ya. Salah di sini maksudnya tetap kita terima ya, tetap kita terima walaupun nantinya kita tabung. Ya. Kita tabung, kita kumpulkan dan nantinya akan pada suatu saat kita kembali ke orang tua dalam memberikan imbal balik yang lain. Ya, misalnya kita berikan oleh-oleh waktu kita pulang, misalnya anak kos ya. Bu, ini kemarin ngasih uang saya lebih kan, nah ini saya belikan ini. Ya, itu akan lebih berarti. Daripada enggak usah, kalau semua saya sudah, klinik saya sudah banyak Bu, sehari 3 juta gitu kan ya susah ya. Makanya tetap kita harus itu ya. Ya, jadi memang harus bagaimana kita pintar-pintar membuat catatan. Nah, catatan ini kalau saya berikan suatu gambaran tadi ya 50, 30, 20. Nah, terus zakatnya gimana, Dok? Nah, zakat atau sedekah langsung aja dari misalnya 100% itu langsung dipotong 2,5% aja. Ya, itu lebih aman. Jadi dari 100% langsung dipotong 2,5%, jebret. Nah, itu karena itu termasuk kebutuhan
primer ya. Ya, zakat atau sedekah. Karena ya gimana pun ya jadi memang sedekah itu kan apa ya, kayak pahala ya istilahnya pahala yang tidak tergantikan ya. Pernah sering mendengar mungkin teman-teman di sini kajian bahwasanya orang orang sudah sampai ya akhirat pengen balik ke dunia lagi hanya ingin untuk bersedekah. Ya. Dan sedekah itu wah susah loh ya. Jangan kira kita memberikan itu kan suatu langsung dapat pahala, itu ternyata enggak ya. Kalau saya membuat wah ini sedekah itu ternyata ya pahalanya besar dan mudah dilakukan. Tapi ternyata ya tetap susah karena kita harus ikhlas. Ya. Ikhlas di sini juga susah juga ya. Ikhlasnya seperti apa ya? Ikhlas di sini kan apa? Salah satu syarat sedekah adalah harus apa tidak boleh masih sayang harta. Ya, jadi sayang harta tapi harus disodakohkan. Loh, itu susah banget. Masih ingin kaya tapi harus sodakoh. Ya, subhanallah kalau teman-teman sudah laksanakan hal itu. Ya, gitu kira-kira ya. Jadi inti dari penyampaian saya adalah bagaimana kita membuat suatu catatan yang catatan ini berguna untuk teman-teman semua. Jangan, wah aku punya duit segini, wah, udahlah biasanya cukup kok, habiskan saja. Jangan. Ya apa kita harus istilahnya finansial kita mulai ditata dan dijaga. Nah, untuk masalah investasi, ya sebenarnya investasi ini investasi apa sih dok? Waduh, jujur saya untuk investasi reksadana, saham, saya buta. Dan alhamdulillah apa ya, kayak nggak tertarik ya, nggak tertarik juga maksudnya untuk dunia maya juga bingung itu maksudnya uangnya larinya kemana dan lain sebagainya, lebih ke haram lah ya menurut saya. Ya, tapi kalau menurut teman-teman ada punya yang pendapat lain silahkan. Ya, tapi kalau misalnya investasi dari saya mungkin kalau saya lebih kepada suatu komoditas ya. Waduh, ya wajah saya lebih terang. Ya, komoditas ya komoditas kalau misalnya teman-teman pengen bisnis kecil-kecilan adalah bisnis yang jelas-jelas laku walaupun dikit hasilnya. Ya misalnya kalau ya kebutuhan pokok misalnya telur ayam gitu kan. Telur ayam kan semuanya butuh. Gitu. Ya, telur ayam semuanya butuh. Bagaimana kita bisa menjualnya itu? Kalau dari belajar lebih baik ke situ aja, main komoditas ayam atau misalnya apa ya kalau dulu tuh saya pernah juga jualan jus ya, jualan es jus itu ya. Yo pada waktu itu menjadi komoditas karena eh, belum banyak yang jualan juga dan setelah itu baru banyak. Tapi ya alhamdulillah. Ya kalau belajar ya untung, kalau profit mungkin belum. Dan untuk kerjasama ya banyak sekali mungkin teman-teman kalian yang ayo kita bangun bisnis gitu ya. Bangun bisnis. Jadi bangun bisnis itu kalau menurut saya harus fokus ya. Fokusnya nggak bisa setengah-setengah. Bagaimana kita menyiapkan ya, nggak harus kita waktunya full di situ nggak, tapi kita harus fokus. Ya, fokusnya gimana? Bagaimana? Ya kita alokasikan waktu. Misalnya kita punya bisnis atau punya jualan apa, kita alokasikan waktu misalnya dari jam 6 sampai habis maghrib sampai jam 9 malam misalnya. Ya jangan ya. Jam 6 sampai jam 8 malam itu aku ngurusi bisnisku. Setelah itu aku belajar misalnya seperti itu. Ya, jadi harus ada alokasi waktu yang difokuskan juga, sama seperti tadi ketika
kita membuat suatu financial planner tadi. Ya, di sini sebenarnya pengen saya nggak berlama-lama karena saya pengen diskusi aja dari teman-teman semua ya. Ya mungkin bisa saya akhiri ya dari saya, mungkin nanti kalau ada diskusi langsung saja di sini. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ucapkan sama-sama terima kasih banyak ya, matur nuwun kepada Dr. Munot yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin kalau sedikit boleh mengambil beberapa poin penting ya dari apa yang disampaikan oleh beliau. Mungkin dari segi finansial sendiri, Dr. Ronald mendefinisikan sebagai gambaran tentang suatu keuangan gitu. Kan ada salah satu tips ya yang sangat berguna gitu. Mungkin untuk kita-kita yang terutama mungkin masih hidup dari uang orang tua dan juga mungkin banyak yang harus dibeli, ada kebutuhan pokok, terus mungkin tadi kalau kata Dr. Ronald ada Shopee dan juga Tokopedia yang membuat tergiur sekarang seperti itu, ya harus pintar membaginya. Kalau tips dari Dr. Muhammad ada 50% untuk primer, 30% untuk sekunder, dan 20% untuk nabung ataupun investasi, seperti itu. Dan jangan lupa juga, kita sisihkan untuk sedekah atau mungkin memberi kepada sesama, seperti itu. Ya, karena tadi sempat disinggung ya oleh Dr. Muhammad, eh, apa namanya, ada orang-orang yang sudah sampai di akhirat gitu, dan akhirnya ingin kembali ke dunia ya, untuk kembali bersedekah seperti itu. Dan tadi sedikit menyinggung investasi juga, mungkin kalau teman-teman di sini tertarik untuk berinvestasi gitu, ini ada sedikit saran juga dari Dr. Not yang sudah berpengalaman, ya coba belajar dari komoditas seperti mungkin dari telur ayam atau kalau mungkin kebutuhan-kebutuhan pokok yang kira-kira masih ada kemungkinan untuk dibeli karena kebutuhan pokok itu. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, teman-teman, kita lanjut saja ke sesi tanya jawab. Dari teman-teman ini banyak banget ya, ada 40 orang. Mungkin kalau di bola kita tahu ada efek Ronaldo, di sini ada efek Dr. Nonat di sini. Dr. Nonat efek gitu ya. Langsung meningkatkan partisipan. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Oh nih, ada yang ingin bertanya. Dari Kanita Askia Novindra. Izin saya bacakan, dokter. Assalamualaikum dokter, terima kasih banyak untuk materinya. Mohon izin bertanya, apakah ada kiat-kiat khusus dok saat dokter muda dulu untuk lebih menghasilkan uang, di mana sebagian teman kita sebenarnya sudah bekerja untuk jurusan lain mungkin, sementara kita masih terus mengabdi, istilahnya masih koas atau magang di rumah sakit, tapi belum menghasilkan, belum berpenghasilan seperti itu. Apakah ada trik dan tips khususnya dok supaya kita tetap menghasilkan atau seenggaknya bisa saving money? Ini benar banget ya, karena kadang-kadang kalau kita melihat teman-teman kita tuh kayak ada sedikit rasa iri. Oh ini udah kerja, udah bisa duit, udah saving mungkin buat nikah, buat apa segala macam, kita masih ya nggak terkekang juga sih, masih masih belum selesai gitu pendidikannya, seperti itu. Mungkin dokter Nolat bisa ditanggapi dulu, dipersilahkan dok tanggapannya. Ya. Waduh, ya ini dari Konita tadi ya. Ya, memang agak susah nih jawabnya. Ya memang istilahnya long life learning. Long life learning itu lumayan menyita waktu ya. Sebenarnya kalau dari tips waktu dokter muda ya, bagaimana kita tetap bisa menghasilkan cuan itu banyak ya. Antara lain ya. Ya itu salah satunya adalah jaga klinik. Ya itu yang dulu juga saya lakukan juga ya. Walaupun itu ilegal, tapi itu selain nambah cuan juga nambah pengalaman. Bagaimana untuk soal-soal, mohon maaf nih ya, soal-soal UKM PPD pun juga kalau kita nggak jaga klinik juga kadang-kadang kita buta kan suatu turunnya karena kasusnya di Muarti maupun RSUNS itu sudah terlalu tinggi-tinggi. Ya, terus ya selain itu juga mungkin ada teman-teman di sini yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris lebih ya, biasanya untuk translator daripada sejawat residen. Itu sebenarnya sangat-sangat ditunggu.
Ya, sangat-sangat ditunggu karena mungkin sejawat residen juga sudah sibuk pelayanan, sehingga untuk tugas-tugas itu walaupun sedikit ilegal sih, tapi jujur saja itu dulu juga saya lakukan, ya. Saya lakukan tapi untuk teman-teman sendiri malahan ya. Jadi ceritanya dulu itu saya sering dapat refrat dulu ya, karena sering nggak lulus remedi 3 kali terus refrat itu. Wah, akhirnya saya sedikit lebih jago bikin refrat gitu ya. Bikin refrat yang bagus, terus bagaimana menulis suatu publikasi, terus sampai apa namanya PowerPoint dan lain sebagainya. Akhirnya kan numpuk banyak itu tugas saya itu. Akhirnya ada teman-teman yang, waduh aku dapat tugas ini, dapat kalau dulu itu praktikum refrat itu apa namanya momok banget itu. Tapi kok aku malah seneng gitu ya, karena terlalu sering memakainya. Akhirnya, dah sini tak bikinin ya. Tapi bayar. Wah iya iya nggak apa-apa Nat, nggak apa-apa Nat. Ya akhirnya terjadi suatu bisnis seperti itu. Ya walaupun agak ilegal tapi itu ya sebenarnya membantu juga teman. Ya terus kalau misalnya bisnis lain yang mungkin kan kedua tadi ya ilegal ya. Kalau yang legal apa ya? Aku juga bingung. Ada teman saya dulu juga sering jualan untuk ya penskun gitu ya. Kadang juga ada yang dari, mungkin kenal Mas Solikin ya, Mas Agus Solikin itu juga tuh malah dia seneng masak, terus akhirnya bikin nasi bungkus ditaruh di kamar koas, terus yang apa namanya ya ngambil bisa langsung bayar di situ gitu. Itu juga bagus. Semuanya sebenarnya bisa terjadi ya. Ya gitu aja sih siapa namanya tadi Konita mungkin bisa ya walaupun itu hanya sementara ya. Tetap mungkin tidak akan berkelanjutan tapi ya lumayan buat nambah-nambah income kita selama berkoasan. Oke, sip. Matur nuwun atas sarannya atau mungkin dari Mbak Konita ada tanggapan atau sudah cukup? Oke, mungkin cukup ya, karena kebetulan sudah ada ya, sudah cukup karena sudah ada peserta lain yang raise hand kepada peserta atas nama Alang Rahma. Dipersilakan untuk on mic atau disampaikan di chat. Monggo. Ya, Assalamualaikum Dokter Nonot. Ya, ini Elang siapa ini? Elang dok. Oke, Yang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dok. Waalaikumsalam Dokter gimana dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Ya, gimana Lang? Iya dok. Ini ya saya mau nanya ini dok. Jadi kan ini saya emang dalam tahap baru lulus ya dok, baru tahap lulus dokter alhamdulillah, dan insya Allah untuk menuju ke jenjang internship, kemudian nanti ya saya juga berencana untuk lanjut studi lagi seperti spesialis dan sebagainya. Nah, mungkin dari Dokter Nonot, apalagi kan Dokter Nonot juga berpengalaman dan telah ya mengalami fase berkuliah spesialis di forensik seperti itu. Nah, mungkin dokter ada tips dalam hal ya kalau dari saya misal yang background orang tua ya kalau di dunia ya anak-anak mahasiswa koas kan ada istilahnya darah biru gitu yang orang tuanya itu dokter. Nah, kalau saya kan pribadi nggak ada yang latar belakangnya seperti itu. Nah, kira-kira dari Dokter Nonot mungkin ada tips bagaimana ya mengatur finansial dalam menabung sampai ke jenjang spesialis atau mungkin ada tips seperti kayak beasiswa dan segala macam. Mungkin itu dulu dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Lang. Salam buat istri juga ya Lang. Siap dok. Ya ini wah baru lulus langsung berani nikah yang luar biasa. Tapi memang pernah ada orang bilang kalau habis nikah itu rezekinya lancar itu benar ya. Karena benar-benar terbuka di situ ya. Jadi walaupun memang nggak secara langsung tapi kok
kok ada jalan ya, itu doa istri. Ya, terus ya tadi menanyakan bagaimana kita mengatur, wah ini baru lulus, terus pengantin baru juga, gitu ya. Tapi memang saya akui kalau pas PPDS atau residen itu adalah titik terendah dalam keuangan. Ya, wah, luar biasa ya. Kalau tadi mungkin selagi masih muda, selagi masih jadi dokter muda, masih bisa nabung, silakan menabung karena waktu presiden nanti kita kuras di situ duitnya. Ya, tapi ya nggak apa-apa, itu namanya kan ya namanya naik turun. Bagaimana kita mempersiapkan? Ya memang susah banget waktu presiden itu menyiapkan, sudah menyiapkan bagus-bagus, sudah nabung, akhirnya kepake juga. Aduh, kan ya agak memang agak susah juga ya. Teman-teman mungkin juga yang di Muarti mungkin bisa melihat ya, kakak-kakak residen itu memang sangat-sangat menderita ya. Ya, tapi kenapa semua orang ingin jadi residen gitu ya. Ya, tips juga untuk teman-teman yang mungkin bukan darah biru ya. Bukan darah biru, kan ada juga di atasnya darah biru, sebenarnya ada darah biru dongker gitu ya. Jadi anaknya menteri. Itu lebih biru lagi. Ya, jadi ya ada tadi kayak misalnya beasiswa sebenarnya ada banyak sekali ya kalau kita bisa meraihnya. Ada yang dari LPDP, ada juga yang dari kemitraan, ya, ada juga yang dari daerah. Ya, kalau LPDP kan berarti sesuai dengan institusi. Kemitraan ini yang biasanya mudah kita raih ya, karena nanti teman-teman koas ketika jadi residen itu adalah hal yang paling susah untuk, yang bukan paling susah ya, paling dipikirkan adalah di mana saya kembali, itu yang agak susah ya, karena wah kok sudah banyak di sana nggak boleh, di sini nggak boleh, sudah penuh. Nah, dari kemitraan ini kita di situ dibiayai sekaligus diberikan tempat kembali. Misalnya kalau saya boleh bilang sebut merek adalah PKU Muhammadiyah. Itu banyak jadi dokter umum di situ, jadi dokter IGD kan beberapa 1 tahun 2 tahun mengajukan sekolah, saya mau sekolah ini. Akhirnya dibiayai, tapi dengan catatan balik lagi ke situ dengan jangka waktu 2N+1 ya, sesuai dengan masa studi. Misalnya masa studinya 4 tahun. Nanti 2N berarti 4 tahun toh, 8+1, 9 tahun. 9 tahun itu harus mengabdi di rumah sakit PKU tersebut. Itu. Ya, tapi mengabdinya itu ya dibayar, tenang saja ya. Jadi bukan mengabdi karena seolah-olah wah sudah di sekolah kita, enggak mengabdi. Terus setelah itu mau perpanjang silahkan, mau pindah kemanapun juga silahkan. Tapi ada ikatan dinas. Ada juga beasiswa yang lain, misalnya dari kementerian atau daerah itu misalnya daerah terpencil yang banyak kan ini adalah luar Jawa sih ya. Jadi untuk PNS di sana untuk mengabdi beberapa tahun, nanti akan disekolahkan lagi dengan catatan balik lagi ke sana. Dan kalau nggak salah yang kementerian itu juga dapat uang saku ya, jadi lebih enak lagi untuk biaya hidup juga terjamin. Ya, kalau kebetulan waktu saya bagaimana menentukan mau spesialis apa itu, kebetulan saya sudah ada gambaran ya tentang forensik, tapi ya malah gimana ini ya. Ya wes, jadi akhirnya untuk dibiayai saya mandiri ya, karena mungkin di UGM lebih terjangkau untuk per semesternya, dan untuk tempat baliknya kebetulan sudah ada UNS. Begitu sih Lang kalau untuk tips-tipsnya. Jadi jangan khawatir untuk masalah darah biru atau darah campuran atau rakyat jelata ya.
Mudah-mudahan lancar. Itu mungkin Mas Giat. Oke, terima kasih banyak Dokter Ronald. Dari Mas Elang, ada tanggapan? Oke, sudah cukup Mas Giats. Ya, terima kasih banyak Mas Dokter Nonot atas jawabannya. Ya, hilang. Ya, matur nuwun juga atas doanya, Dok. Oke, sama-sama Lang. Oke, terima kasih atas kepada Dokter Ronald ya atas tanggapannya. Mungkin jadi apa namanya? Ya jadi tambahan buat kita juga ya. Mungkin para darah merah gitu, nggak ada darah birunya, bisa dipikirkan tuh mungkin beasiswa, entah beasiswa Ya, pemerintah atau mungkin beasiswa mertua gitu. Siapa tahu nanti istrinya ya itu. anak staff juga. Itu bisa. Itu darah campuran namanya itu, Oh, darah darah campuran. campuran. Oh, itu darah campuran ternyata. Oke, ini banyak banget dok pertanyaannya. Mungkin saya bacakan lagi ya. Dari Boleh. Mbak Oh, ini dari Prestiken. Fresh Chicken. Dari Mbak Prestiken. Assalamualaikum dok Dono. Terima kasih atas materinya yang menarik. Izin bertanya, bagaimana ya dok cara untuk menentukan apakah suatu hal merupakan kebutuhan primer dan keinginan sekunder? Untuk studi kasusnya, ada kasusnya ini. Salah satu masalah keuangan yang saya alami itu pengeluaran untuk belajar di kafe yang cukup banyak keluar. Saya setiap bulan sudah selalu membuat catatan pengeluaran bulanan apa saja dibutuhkan, menabung dan juga investasi. Tapi pengeluaran belajar di kafe itu masih menjadi dilema. Saya merasa butuh karena memang lebih produktif belajar di kafe. Tapi di sisi lain kurang bijak karena secara finansial karena pengeluarannya cukup besar. Mohon masukan dokter, terima kasih. Ini solusinya harus belajar di kafe dokter Monot ini. Monggo dokter, Dan aja dokter tanggapannya. nonton traktir juga ini ya kayaknya ya. Ya. Wah, ini apa namanya? Luar biasa ya dari siapa Fresh Chicken ya. Jadi dia sudah mencatat ya. Kalau seperti itu gimana? Ya, kita jadikan belajar di kafe itu adalah suatu kebutuhan primer. Ya. Itu bisa juga, Ken. Ya. Kebutuhan primer itu apa saja? Ya, belajar di kafe itu gitu. Itu adalah kebutuhan primer gitu ya. Nah, terus kok over budget tuh berarti dikurangi gitu kan ya. Ya, kebutuhan primer itu apa saja? Yang tahu adalah kita sendiri. Ya, termasuk makan, ya, makan, kalau misalnya transport, terus pulsa juga ya. Terus termasuk belajar di kafe gitu. Nah, saya menarik ya nih, belajar di kafe itu adalah bukan suatu apa ya? Bukan suatu trending aja ya, tapi ternyata suatu kebutuhan juga untuk Prestiken tadi ya. Ya, nggak apa-apa kan? Tetap itu jadikan kebutuhan primer boleh kan? Ya, walaupun agak kurang bijak nanti yang kebutuhan-kebutuhan lainnya misalnya apa ya bisa dikurangi misalnya sekunder. Karena itu kamu kalau nggak belajar di kafe, kamu kan nggak bisa gitu kan. Berarti itu jadikan itu suatu kebutuhan primer. Coba nanti dicatat lagi kalau perlu 60% lah kebutuhan primernya gitu. Boleh. Ya, gitu Mas Giat. Oke, terima kasih banyak dokter. Dari Mbak Prestikan, ada yang mau ditambahkan? Oke, siap laksanakan. Terima kasih banyak dokter. Luar biasa. Mantap ya, nambah satu kebutuhan primernya belajar di kafe. Keren, keren, keren. Ya, karena nanti kalau nggak gitu tersiksa dia, nggak bisa belajar. Bener banget dok. Oke, izin bacakan mungkin pertanyaan yang terakhir ya dari Mas Hans. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya terkait maraknya penggunaan pay letter atau pinjol di kaum muda. Sekiranya menurut dokter sebaiknya apa kami harus menghindari pinjol ini atau pada keadaan tertentu dapat kita lakukan? Ya mungkin kadang-kadang itu juga agak menggiurkan gitu. Dapat WA, nggak tahu dari mana. Katanya limitnya 10 juta. Wah. Kadang pikiran juga gitu. Oke dokter, tanggapannya dokter. Ya. Wah ini ya apa namanya pinjol berkedok pay later gitu ya. Ya, kalau saya bilang sih untuk pay later atau pinjol atau kartu kredit sih sebenarnya itu masuk kategori haram sih Mas. Ya, tetap ya mungkin ya. Ya selain haram juga jangan sampai kita terjerumus di dalamnya ya. Masalah hutang apalagi kalau hutang untuk kebutuhan pokok itu ya jangan sampai, kalau bisa kita meminimalisir hal seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik.
Cuman ada beberapa utang itu yang bisa ditoleransi ya. Kalau pengusaha itu kan bilangnya utang untuk investasi itu kan boleh, tapi itu juga masih dalam satu kalau bisa jangan ya, karena ya tetap namanya hutang gimana lagi. Cuman misalnya saya itu kan saya punya usaha klinik ya. Klinik itu apa namanya? Jadi kalau misalnya ada obat datang itu nggak bisa dibayar. Jadi nggak bisa dibayar langsung. Bayarnya adalah tiap bulan. Ya, tiap bulan harus berapa baru ditotal. Dan itu saya termasuk utang di situ. Ya, karena utang obat, kayak istilahnya seperti itu. Ya, tapi saya siasati dengan bagaimana supaya itu tidak terjadi suatu transaksi hutang adalah saya sisihkan. Misalnya obat yang datang harganya 300.000 per paket itu 300.000 ya. Saya sisihkan uang saya ini 300.000 ini untuk obat dan itu saya masukkan manalah lemari dan lain sebagainya. Pokoknya saya terutang 300.000. Ya, karena untuk dibayar langsung juga nggak bisa juga. Begitu juga misalnya ada senior saya itu Dr. Hari Wujoso itu juga saya sudah sempat diskusi gimana dok kalau hutang gini. Oh nggak apa-apa mas, saya juga gitu soalnya untuk batik, untuk supplier batik, beliau itu punya usaha batik itu juga sama, jadi nggak bisa dibayar langsung, nggak bisa, jadi harus untuk tiap bulan bayarnya supaya ngitungannya langsung kepada pemasoknya. Gitu sih kalau pinjol atau pay letter hindarilah ya. Dihindari saja ya. Begitu Mas Hans. Siap Mas dokter. Giat. Terima kasih dok. Oke, sama-sama. Oke, cukup ya Mas Andi ya. Ya kalau bisa ya sama-sama kita hindari lah. Mungkin kalau lo butuh pinjaman masih ada bukan pinjam online ya, tapi pinjam teman seperti itu. Ya, masih ada pinjam teman. Siap, Ya mungkin ya pinjam teman ya. ya mungkin insya Allah masih bisa membantu seperti itu. Mantap lah. Oke, bagaimana para peserta sekalian, masih ada yang ingin bertanya? Bisa langsung sampaikan di room chat atau mungkin bisa bisa raise hand langsung disampaikan pertanyaannya secara lisan. Monggo, kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya, dokter. Oke, silakan. Siapa ini? Mbak Yuna ya? Ya, silakan. Izin dok, saya Yuna, dokter. Oh, JJ. Izin tanya dokter, untuk mungkin boleh sharing dok pengalaman dokter. Sebenarnya kalau saya sendiri dok saat ini buat ngatur uang tuh masih nggak kebayang gitu dok, nanti kalau setelah saya lepas dari tanggungan orang tua itu bakal seperti apa gitu. Mungkin gimana dok, mungkin ada tipsnya supaya nggak terlalu kaget saat nanti mulai hidup sendiri dengan uang sendiri, terus juga apalagi nanti mungkin kalau setelah berkeluarga seperti dok, terus juga tadi dokter juga cerita kalau waktu menjalani pendidikan dokter spesialis itu saat di titik terendah-rendahnya gitu kan dok. Mungkin dari dokter ada cerita atau tips dok saat dokter melalui masa tersebut supaya tetap bisa berjalan hidupnya dengan lumayan gitu dok. Terima kasih dokter. Ya. Baik, Mbak Yuna, luar biasa. Ya, mungkin untuk supaya tidak kaget, itu jadikan pendapatan uang saku dari orang tuamu itu coba kamu catat ya. Catat untuk pengeluaran, nggak usah terlalu detail tapi kamu sisihkan aja. Misalkan ya sisihkan, ada tabungannya lah ya. Misalnya 20% ini tak tabung, nah ini tak tabung langsung. Terus ini tak anukan, terus ini sisanya untuk kebutuhan pokok. Itu aja. Coba disisihkan aja dulu. Kalau misalnya disisihkan kok masih bingung, coba dicatat. Gitu.
Ya, insya Allah nanti akan gak kaget. Apalagi nanti seorang istri ya, waduh itu apa namanya, uang suami itu kamu pegang loh itu ya. Karena kalau suami yang pegang duit nanti cepet habis katanya gitu. Tapi ya emang iya. Ya, terus bagaimana tips ya? Waduh, ini ya untuk waktu apa namanya PPDS memang ya kebetulan saya kan punya apa namanya ada beberapa bisnis ya, yang bisnisnya itu ketika saya tinggal PPDS itu benar-benar stagnan, bahkan agak sedikit merosot gitu lah ya. Aduh gimana ini ya, padahal saya kan juga lagi butuh duit gitu ya. Dan itu memang ya karena kesalahan saya juga, sebenarnya kesalahan saya juga waktu itu apa namanya istilahnya fokusnya memang lebih kepada spesialis sih. Jadi memang bagaimana saya menyelesaikan ini dulu, terus nggak peduli untuk bisnisnya nanti kan bisa dibangun lagi dari awal. Tuh yang pertama bagaimana kita memfokuskan. Jadi kalau misalnya mikir 2 fokus atau 3 fokus itu agak susah, mending 1 fokus saja. Tuh, jadi fokuskan mana yang menjadi prioritas. Untuk masalah keuangan, ya memang waktu itu wah apa ya istilahnya apa bingung juga ya saya. Ini lagi butuh ini, lagi butuh ini. Waktu itu saya punya bayi kecil juga, bagaimana untuk kebutuhannya juga sangat-sangat itu ya akhirnya kalau pengalaman sih nggak bisa belajar pengalaman dari saya ya karena saya juga gagal masalah itu ya sebenarnya. Waduh, walaupun sudah ada catatannya, waduh lah kok ini uang ini kepake ya akhirnya ya. Tapi alhamdulillah punya tabungan yang masih cukup gitu, yang alhamdulillah belum sampai utang. Walaupun minta ke orang tua bisa, tapi pada waktu itu kok susah banget gitu loh minta ke orang tua itu. Ya mungkin ada gengsinya juga ya, nah habis nikah terus punya anak kok terus masih minta ya. Akhirnya buka tabungan habis itu. Gitu sih. Gimana ya, mohon maaf itu untuk PPDS saya gagal masalah keuangan. Baik dokter, terima kasih. Berarti mungkin lebih prihatin gitu ya dok ya buat PPDS Ya ya dok. lebih prihatin ya, memang lebih harus prihatin gitu ya. Dilatih prihatin ya. Ya. Terima kasih dokter. Oke, sami-sami. Ada lain Mas Giat? Oke, terima kasih kepada Mbak Yuna dan Dr. Donald atas tanggapan dan pertanyaannya. Bagaimana teman-teman? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk raise hand atau mungkin disampaikan lewat room chat. Mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya izin bertanya sedikit dong. Oke, boleh. Gimana, Mungkin Dok? sekalian nunggu teman-teman kalau ada yang mau nanya gitu, mungkin lagi ngetik. Mungkin lebih bukan pertanyaan sih, lebih ke arah nanggapi aja. Tadi kan dokter sempat sedikit menyinggung terkait beberapa cara untuk dapat penghasilan di saat PPDS seperti itu. Dan sebenarnya ini yang saya bingungkan. Kan kalau kita melihat residen mayoritas itu kan sudah keluarga ya, sudah berkeluarga, dan menurut saya pribadi, apalagi sebagai seorang cowok gitu, sebagai laki-laki, ya kalau kita berbicara idealnya kan seharusnya kita yang membiayai keluarga kita. Di sisi lain, di saat PPDS pun kita nggak punya pemasukan secara tetap mungkin seperti itu, dan juga kita harus ada yang dikeluarkan bahkan untuk diri kita sendiri, untuk mungkin uang UKT, atau mungkin uang pokok harian, atau mungkin uang-uang tidak terduga kayak traktir senior dan lain-lain. Bahkan kemarin itu sempat cerita-cerita sama keluarga saya juga yang residen.
di kampus lain, dia tuh berkata tabungannya sekitar 200 juta. 200 juta itu masih nggak cukup untuk sampai selesai residen. Nah, itu mungkin kalau dari dokter sendiri, kalau masalah tabungan, atau mungkin duit sehari-hari, mungkin untuk pribadi dan tadi, kalau contohnya sudah beristri itu gimana ya untuk manajemen dan mungkin nabungnya, seperti itu dok. Mungkin bisa diberikan Oke. tanggapan. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Wah, luar biasa ini. Ya, eh, ada apa ya istilahnya, bagaimana kita memilih suatu institusi pendidikan untuk PPDS juga harus selektif juga ya. Karena ada yang biayanya tinggi dan senioritasnya juga tinggi. Itu yang membuat keuangan dan kejiwaan semakin tidak stabil ya. Tapi sebenarnya banyak kok ya untuk institusi pendidikan yang apa namanya senioritas itu sangat rendah ya, hampir hilang malahan. Bahkan untuk keuangan atau apa namanya UKT itu juga sangat terjangkau ya. Itu ya seperti yang apa saya PPDS ini yang di UGM itu lebih masuk akal ya, dan mohon maaf untuk senioritas sudah hampir mau hilang ya, termasuk kalau boleh saya sebut merek juga di UI juga seperti itu, UNER juga seperti itu. Kadang-kadang malah yang senior itu yang bayarin ya, yang ngasih dana kepada juniornya, karena senior-senior itu sudah punya kesempatan untuk menggantikan konsulennya ya. Ya itu ini saya nggak nyinggung yang di UNS ya. Ya, nah terus bagaimana kita menyikapinya kalau dari dana sih sebenarnya ya 200 juta wah banyak banget itu ya. Tapi memang dari uang segitu sebenarnya tidak mustahil kita dapatkan waktu ketika menjadi dokter umum ya. Ya aku dulu juga bingung 100 juta itu akeh banget gitu. Saya bisa dapat nggak segitu ya. Ternyata bisa kok ya. Jadi memang ya gimana ya, walau alam ya, selain dari tapi ada beberapa jalan, salah satunya adalah tadi ya kayak praktek di mana-mana, terus misalnya kalau saya tuh jadi dosen 2013 ya, 10 tahun ya saya jadi dosen. 2013 itu saya gaji itu 1.900.000. Wah luar biasa sekali itu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi ya alhamdulillah kayak kebutuhan terpenuhi ya, karena ada usaha-usaha lain sama praktek utama ya. Juga untuk tips juga untuk teman-teman misalnya nanti sudah berkeluarga atau misalnya sudah menjadi dokter, kalau misalnya sudah praktek di mana-mana, tetap yang menjadi penghasilan utama adalah praktek pribadi sebenarnya. Ya. Walaupun menjadi spesialis THT atau spesialis penyakit dalam, usahakan untuk praktek di rumah atau mempunyai klinik sendiri. Karena itu yang benar-benar pasien kita. Ya, pasien yang benar-benar kita rawat dengan hati lah ya. Kalau mungkin pasien rumah sakit, aduh ini ya mungkin kita juga sumpah dokter, tapi yang ke rumah itu benar-benar yang mungkin kita non BPJS juga, mereka juga benar-benar mencari kita dan kita rawat, kita maksudnya beda lah. Dan itu juga dialami, saya kemarin sharing sama teman saya yang THT juga bilang gitu, wah yo honot aku yo punya klinik, walaupun di klinik itu saya tulis saya itu SPTHT, tapi kalau pasien umum batuk pilek yo tak tarik normal gitu. Dan itu memang yang sebenarnya menghasilkan dan loyalitas yang bisa kita jagakan gitu. Ya, gitu. Begitu Mas Giat. Oke, terima kasih banyak dokter atas Ya. tips dan triknya. Bagaimana? Saya kembali buka kesempatan terakhir bagi teman-teman. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Oh, ini Mas Ibnu. Raise hand. Dipersilakan, Mas. Bisa disampaikan pertanyaannya.
Ya, terima kasih atas waktunya, Gias, dan terima kasih materinya dari Dokter Nonot. Izin bertanya, Dokter. Saya sering kali mendengar kata-kata atau quotes-quotes dari orang sukses gitu atau pengusaha-pengusaha gitu, bahwasanya setiap orang itu memiliki jatah gagalnya masing-masing gitu, Dok. Terus kita disuruh, maka habiskanlah jatah gagalmu selagi masih muda gitu, Dok. Nah, sementara dokter sendiri di sini kan memiliki usaha gitu, Dok. Ya mungkin kita di sini juga beberapa teman-teman juga nantinya juga pengen gitu, Dok, punya setelah lulus disambi sama pekerjaan kita sebagai dokter gitu, Dok. Nah, mungkin kalau tanggapan dari dokter sendiri bagaimana gitu, Dok, mengenai hal tersebut. Nah, kira-kira juga menurut dokter kapan sih waktu yang paling tepat untuk memulai bisnis itu, dan bagaimana biar nggak takut gagal gitu, Dok. Mungkin dari saya itu, Dok. Dok. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Aduh, luar biasa ini. Kirain mau tanya gagalku di mana gitu ya. Gagalku banyak ini. Termasuk itu tadi sempat jualan es jus itu ya. Awal-awal aku keras sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak ada 6 bulan itu ya, bangkrut. Ya karena kurang fokus juga. Jadi dari ya bagaimana ketika kita gagal dan kita mengambil suatu hikmahnya itu kan yang penting kan di situ. Bagaimana kita, tapi tetap harus gagal ya. Nah, gagal saya juga banyak sebenarnya. Ning ya, nek tak ceritake ya piye. Ya, ada juga gagal saya itu juga waktu titik terendah itu saya UKM PPD itu nggak lulus. Ya, jadi UKM PPD saya 2 kali ya. Yang pertama nggak lulus, yang kedua lulus. Ya, memang ya karena itu juga istilahnya saya waktu itu lagi selesai koas dan saya seneng-senengnya lagi ngembangin bisnis juga. Akhirnya teman-teman belajar kelompok, aku nggak belajar gitu. Wah ya wis akhirnya benar-benar nggak lulus karena saya nggak fokus, dan akhirnya pada waktu itu saya bimbel ya, ikut bimbel pada waktu itu ke Jakarta supaya saya itu nggak ngurusin yang lain gitu ya. Wis pokoknya tinggal kabeh, akhirnya saya fokus benar-benar 40 hari. 40 hari. 40 hari belajar KMPPD dan akhirnya lulus. Tapi itu juga institusinya bukan, dulu UNS belum ada UKM-PPD ya, baru di UGM, dan pada waktu itu saya ikutnya di UGM nggak lulus, terus di Trisakti. Wah luar biasa, saya UKM-PPD sampai Trisakti, dan itu belum ada USJ juga, jadi ya 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 bagaimana kita memulainya untuk tidak gagal ya tadi Mas. Gagal itu adalah suatu pilihan dan yang harus dijalani ya. Tapi untuk teman-teman FK ya, saya melihatnya teman-teman FK atau kedokteran itu memang dia lebih fight ya dalam urusan kegagalan. Ya, maksudnya di sini adalah gimana mencari solusi, bagaimana mencari suatu permasalahan dan ketegaran itu ya yang dibutuhkan kan di situ, karena ya mungkin sudah terbiasa diparahin sama dosen, sudah terbiasa USJ nggak lulus dan lain sebagainya. Itu kayaknya kok lebih terlatih gitu ya. Dan itu juga dialami oleh teman saya yang dosen yang menilai hal demikian. Jadi untuk kegagalan untuk teman-teman kedokteran itu memang lebih fight. Dan pernah itu ada yang mengatakan adalah pada waktu itu Bob Sadino ya, almarhum, itu mengatakan kalau saya itu lulusan SD dan buat apa kalian kuliah? Wong saya sudah bisa punya usaha dan sebagus ini. Tapi saya mengatakan itu adalah ya karena sekolah itu penting untuk melatih suatu mindset ya, melatih suatu mindset dan apa ya? Yang pertama mindset, yang kedua adalah kegagalan tadi ya. Misalnya udah kuliah itu kan udah pernah merasakan bagaimana skripsi lah, USJ lah ya. Mungkin kalau teman-teman di bagian lain ada yang sampai di
tolak berkali-kali untuk skripsinya dan harus fight lah, dan itu kayak pelatihan itu. Selain pelatihan juga lingkungan. Jadi kalau misalnya takut gagal berarti kamu belum lulus, Mas Ibnu. Gitu Mas Ibnu. Oke, terima kasih Dr. Nurul atas Ada tanggapannya. tanggapan mungkin? Dari Mas Ibnu seperti apa? Ada feedback atau tanggapan? Sudah cukup jelas, Dokter. Terima kasih banyak atas wejangannya, Dokter. Matur Oke. nuwun. Siap. Masih ada pertanyaan lagi ya? Boleh. Mungkin satu lagi, Dokter. Ya, udah jam. Oke, mungkin masih ada waktu ya. Mungkin kira-kira buat satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir dari kembali Mas sedang bertanya. Assalamualaikum dokter, saya mohon izin bertanya, dalam pengelolaan keuangan apakah diperlukan sistem reward punishment apabila sudah teralokasikan presentasi dana untuk kebutuhan primer, sekunder, tersier, tapi pada realitanya tidak sesuai, semisal dana untuk kebutuhan primer akhirnya digunakan untuk kebutuhan tersier, apakah perlu ada punishment? Karena itu berarti tidak sesuai dengan rencana, dan ketika penggunaan dana tidak bisa sesuai dengan alokasinya, apakah boleh ada kita terapkan sistem reward? Mungkin monggo tanggapannya Dokter Nur. Ya, terima kasih. Wah, ini hilang ini. Wah, kalau nulis buku, nulis di Instagram itu kan bagus. Ya, untuk reward punishment sebenarnya kalau dari masalah keuangan itu sudah ada sendiri, B. Ya, rewardnya adalah tadi misalnya tabungan, kalau kita berhasil nabung akan dapat reward. Ya itu rewardnya itu, dan punishmentnya sudah kelihatan sendiri juga ya, bagaimana kok ternyata keuanganku berantakan dan ini saya sudah dipanis sendiri. Untuk reward punishment saya kira itu kalau misalnya teman-teman masih kuliah atau masih menjalani pendidikan, lebih kepada suatu reward and punishment dalam hal selain keuangan saja. Misalnya saya nanti kalau misalnya lulus forensik, saya mau membelanjakan uang tabungan ini untuk beli baju, ya gitu loh. Itu reward yang harusnya seperti itu malahan. Yang di luar keuangan, misalnya kamu udah punya tabungan nih, punya tabungan 2 juta gitu ya. Wah, saya mau belanja ini, tapi saya harus punya target. Ya. Targetku apa? Misalnya targetnya adalah lulus stase interna itu dengan nilai A. Wah, kalau saya ini berarti kalau nggak saya lulus, saya harus ngulang lagi, harus cari target lagi yang di kemudian hari, misalnya lulus bedah dengan A. Ya, gitu kan nanti kan di situ akan semakin selain termindset juga, tertarget juga. Gitu sih Lang, kalau masalah keuangan untuk nabung, kalau reward and punishment saya kira kurang tepat malah, karena sudah nyata untuk punishment dan rewardnya sendiri. Itu Lang. Oke, gimana Mas Elang? Oke, terima kasih banyak. Oke, sudah jam 20.54 ya. Mungkin bisa dicukupkan. Ini sepertinya Mas Elang sangat aktif bertanya ya. Kayaknya habis ini boleh diskusi lanjutan kayaknya sama Mas Elang Barahma. Mungkin manajemen keuangan pasca pernikahan kayaknya oke ya habis ini. Kita lanjut diskusinya sama Mas Elang ya. Langsung pengalaman. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta dan juga Dr. Nur atas diskusi yang sangat hidup ya. Saya akui Dok, ini dari semua sesi-sesi sebelumnya ini yang paling banyak pertanyaannya seperti itu. Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa. Memang Dr. Nur efek ini, Dr. Nur efek. Magnetnya ini ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita berlanjut ke agenda selanjutnya setelah tanya jawab. Ada penyerahan sertif dan juga foto bersama. Mungkin kepada Mbak atau Mas Operator bisa ditampilkan sertifnya. Ini izin kita serahkan secara online dulu Dok, nanti kita serahkan secara offline-nya menyusul ya.
Ini sedikit dari kami. Kadomu atau kajian dokter muda, sertifikat kami berikan kepada Dr. Novianta Adi Nugroho, SHMSC SPFM, atas praktis sebagai pembicara dalam acara kajian dokter muda dengan tema medical millennial, like financial. Mungkin diterima seadanya gitu. Terima kasih sekali. Ya. Izin saya screenshot juga. Oke, Santun. Dilanjut dengan foto bersama. Mungkin bagi teman-teman dipersilahkan untuk on cam ya, yang berkenan untuk on cam, karena kita akan foto bersama. Oke, saya tunggu untuk yang mau on cam bisa dipersilakan on cam sekarang. Nah, ini Mbak Arifah di sana, Mbak Devi, Mbak Nabil, arisan ya kayaknya ya. Berlima banget di kamar. Mungkin yang bertugas untuk screenshot dari saya atau Ya, dari kamu ya nggak apa-apa, Mas. oke, dari saya ya. Mungkin saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, sampun. Teman-teman mungkin yang ingin menghemat kuota bisa di off-cam lagi. Oke, mungkin sudah sampai ya ke akhir acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kembali. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Nonot atas materi yang luar biasa, atas diskusi yang juga sangat menarik ya. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Mungkin sebelum ditutup dari Dr. Nonot ada closing statement dulu dok buat kita para koas atau mungkin life after koas seperti itu, saran-saran terkait finansial mungkin gitu dok. Ya. Oke. Ya, sebenarnya nggak hanya koas ya, nggak hanya dokter muda, tapi di semua lini itu bagaimana kita harus, kehidupan kita itu harus tertarget, terencana, dan istilahnya terfokus ya. Target, rencana, target, dan fokus. Jadi kita nggak bisa membagi kita fokus beberapa, tapi kita bisa membuat rencana yang tertarget. Dari rencana yang tertarget itu kita fokuskan satu-satu. Begitu Mas Kians. Oke, terima kasih atas penyampaian dan juga closing statement-nya Dr. Ronald. Sekali lagi, mungkin karena sudah sampai di penghujung acara, tadi kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian sebagai Master of Ceremony. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami. Semangat semuanya. Saya izin live meeting. Dokter, dokter.